Arkeovlog gerak banget. Oke. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi hari Rabu ya, tanggal 16 September 2020. Saya lagi ada di Bondowoso, mau melihat atau meninjau temuan struktur bata yang ditemukan di Bondowoso di desa apa ya, saya lupa. Bersama saya sekarang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Habis koordinasi dengan Pak Heri, kasih apa Pak? Sejarah Purbakala. Kasih sejarah Purbakala. Ini Pak Heri lagi di depan kantor dinas. Oh, gelap ya Pak ya? Iya. Oh, kantornya keren banget ya, gede banget ya. Backlight. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Wah, keren. Oke, kita mau kemana nih Pak? Ke Alasumur. Alasumur, Desa Alasumur. Desa Alasumur. Kecamatan Ujer. Ujer. Oke. Oke, Kabupaten Bondowoso. Ada apa itu Pak? Temuan struktur batu bata. Batu bata. Oke. Ada keramiknya Pak ya? Ada. Batu batanya keren nggak Pak? Berapa lapis? Ada 7 lapis. 7 lapis. 7 lapis ya, sahabat. Oke, ikuti perjalanan kami. Oke, sekarang lagi perjalanan pakai delman. Kita menuju ke lokasi sama Pak Heri. Pak Heri, kalau temuan batu bata kuno di Bondowoso banyak nggak Pak? Kalau di Bondowoso itu kemarin itu di Tapen juga ada gundukan batu-batu besar, sampai sekarang karena sudah dipindah sama masyarakat. Nah, jadi dia tetap numpuk karena masyarakat percaya kalau di sana dipindah ada yang sakit atau apa, tetap besar-besar. Enggak, maksud saya kan Bondowoso kan terkenalnya megalitik Pak. Iya. Nah, megalitik dengan adanya sarkofagus ya, dolmen, menhir. Nah, kalau batu bata sendiri kan sangat jarang ya, betul. Di Bondowoso itu sendiri. Nah, yang temuan yang di baru ini ukuran dimensinya berapa Pak batu batanya Pak? Kalau ukurannya panjangnya itu sekitar 30, kemudian 30, lebarnya 17 dan tebalnya 5 cm. Tebalnya 5 cm. Oke, di kedalaman berapa Pak ketemunya Pak? Di kedalaman sekitar 6 meter. Saat masyarakat gali sumur ya? Oke, saat masyarakat gali sumur. Oke, itu. Nah, selain yang di sini, di mana lagi Pak? Ada juga di Cerme. Cerme? Ya, di Cerme, kemudian di Tapen. Ya mungkin itu masih untuk tapi itu sementara. Bentuknya tatanan apa hanya permukaan bata gitu Pak? Temuan permukaan. Oh, belum ada yang ketemu bentuk struktur gitu ya Pak? Belum ada. Baru pertama kali ini berarti ketemu struktur. Makanya teman-teman banyak nanti komunitas rata-rata nanti ke sana karena penasaran dengan temuan batu bata. Oh gitu ya? Ayo, perjalanan menuju lokasi. meter lebih ya. Ini lokasinya 6 sampai anunya 6 sampai struktur batanya ditemukan di kedalaman 6 meter. Jadi gimana masuknya nanti itu? Jadi inget kemarin sore ketinggian kayak gitu, kayak gini kedalaman. Ini loh Mas di sana, sebelah sana. Tidak disengaja ini. Langsung pakai safety belt, keamanan tambang. Sangat Mas. Ini penelitinya dari BPCB Pak. Cak turun langsung ala Spiderman. Bener kan turun.
turun sendiri, pakai kaki-kaki sendiri, tangan sendiri. Udah bawa kamera Mas ke bawah itu. Bawa. Kamu pun apa? Gila, ini warga ini. Rambutan dodor. Warga. Ngambil melihat hasilnya. Ini di bawah sudah ada penemu pertama turun, Pak siapa? Pak Abdul Ghani. Pak Abdul Ghani. Ya ini 1, 2, 3, 4. Terus ini lapis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lapis. Bentar, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 8, 9, 10, 11 lapis yang atas. Ini ada 12 tapi dia rusak. Terus masih berlanjut. Terus ini lapisan pasir. Lapisan pasir di atasnya. Terus ini masih berlanjut ke sana, di gerowong oleh Pak Abdul Ghani. Masih berlanjut, terus ini lapisan timpunannya sampai ini lempung sampai atas. Berapa meter ini total, Pak? Sampai Batar. Iya. Kalau nyampe Batar 5,5. 5,5 dari atas. Dari atas sampai bumi Batar. Oke, mbak keturun. Lapisan bawahnya habis, dia berdiri di lapisan padas. Nah itu tempat kemarin saya nemukan apa? Di sini, di bawah ini. Iya, pecahan bangkok. Oh, pecahan. Iya. 5 meter 20-an. Sampai struktur. Oke. Cakep. Tekniknya bata gosok, dia menjanjikan sesuatu ya. Oke, sedalam ini berarti tertimbun tanah cukup dalam. Terus di bawahnya ini ada lapisan menarik nih, lapisan. Sebentar. Apa ini? Tanahnya. Kayak ya, isiannya dia batu-batu. Pasir-pasir. Ya, kerakal ya. Putih ya, batu putih ya. Oke, ini agak tersebar, kayaknya juga perkerasan. Ini kemungkinan bukan lapisan alam, tapi lapisan perkerasan, terus bawahnya padas sampai bawah sumur. Nah, itu Pak Abdul Ghani. Oke, belum ada air ya Pak ya, masih lempung, tapi di bawah itu ada lapisan bata Pak ya. Itu ada batanya ya? Ada. Itu batunya. yang merah? Batu. Oh, batu, bukan bata. Bukan. Batu. Oke. Cukup dalam. Oke. Panas sih. Layak beri kamar kan? Ayah apa? Jadi mekangkang, menapak pada lubang-lubang di kanan kiri, pegangan, tapi dengan safety tali tambang. Saya norok bos. Ya ada pernah bermimpi, kan awalnya memang ingin cari air, bikin sumur itu. Dan di saat itu ada keinginan itu, lalu ada mimpi, punya mimpi, ditunjukkan mau gali sumur di sini. Memang saya awalnya nyampaikan loh, kok gali di sini, mengumpul dengan rumahnya, nanti rumahnya malah roboh. Karena sudah ada firasat itu, maka digali itu. Ternyata di dalamnya ditemui. Pak Kades, ini kan keluarganya menemukan benda-benda yang cukup lama ya Pak. Ini tanggapannya bagaimana nih Pak?
Saya memang jauh-jauh hari sudah menyampaikan ke seluruh masyarakat. Jadi apabila menemukan sebuah barang, baik itu gali sumur ataupun gali apapun itu, untuk melaporkan ke desa. Nah, karena saya punya keyakinan dari adanya beberapa titik megalitik itu, batu megalitik itu, kami yakin bahwa ada sejarah lain di situ. Sehingga saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau menemukan sesuatu itu menginformasikan kepada desa, sehingga kami mungkin punya gambaran untuk pengembangan berikutnya. Untuk di desa Alas Sumur ada berapa Pak yang sudah ada di titik-titik lagi? Kalau titik-titiknya megalitik itu ada beberapa, ada dolmen, ada batu kursi, ada. Kemudian kita juga melalui pengembangan Pak Senal itu ada yang menemukan batu seperti kapak, itu juga persis kapak itu ada. Masih ada itu Pak? Ada nggih Pak Senal itu yang. Nah, kemudian untuk penemuan-penemuan seperti ini itu ada 5 barang yang sudah melaporkan ke saya, dan semuanya sudah saya laporkan ke Dinas Kebudayaan dan sudah diambil keduanya. Pak Kardesnya juga ya. Ini apa Pak? Dari penelitian awal, pemantauan awal. Iya. Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 kami ke lokasi temuan di Desa Alas Purwo, Kecamatan Alas Sumur, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, menindaklanjuti laporan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Temuan berada ditemukan ketika warga sedang menggali sumur ya. Terus kita lihat nampak bahwa adanya struktur di bagian bawah, sehingga memang kita harus turun ke bawah. Terus kita mendata dari langsung di bawah adalah adanya tatanan bata dengan ukuran bata itu panjang 30, lebar 17 dengan ketebalan 5 cm. Yang tatanan bata itu dibuat dengan teknik bata gosok atau bata kosot begitu ya, tanpa spesi antara bata satu dengan bata yang lain. Total ada 11 lapis bata yang kemudian arah orientasinya ke tenggara atau 122 ke arah tenggara. Tadi diukur sama teman saya tepat mengarah ke Gunung Raung. Terus kemudian total tebal dari struktur bata ini memiliki tebal 73 cm. Yang nampak itu dari diameter sumur yang nampak itu 1 meter ya, karena diameter sumur. Tapi Pak Abdul Gani sedikit membuka gitu ya, mengejar struktur kurang lebih 50 cm. Dan saya melihat bahwa 1,5 meter itu merupakan struktur yang merapat di salah satu dinding di sisi selatan, sedangkan di dinding sisi utara itu terlihat runtuhan-runtuhan bata. Jadi tepat sumur itu berada di pinggir dari tatanan bata. Yang menarik itu saya mendapati adanya lapisan pasir yang tadi disebutkan oleh Pak Abdul Gani. Memang pasirnya agak hitam, setebal saya ukur 15 cm. Kemudian di atas itu ada lapisan pasir tapi isian kerakal begitu, sampai agak kecil agak besar gitu, bongkah begitu, dengan ketebalan 41 cm. Stratigrafi ini berada di kedalaman 4,4 meter. Sedangkan di sebelum itu merupakan lapisan tanah lempung. Terus kemudian struktur itu ditemukan tepat di 5 meter lapisan bata pertama, struktur bata pertama. Dengan demikian memang struktur bata ini nampak pernah teruruk oleh lapisan vulkanis ya, dengan ketebalan sekitar 55 cm.
dan kemudian teruruk lagi dengan lapisan lempung begitu ya, dengan kedalaman 4,4 meter. Jadi memang ada proses bencana alam di lokasi ini sehingga struktur itu kemudian terpendam saat ini di kedalaman 5 meter. Oke, terus kemudian ada temuan-temuan lepas lain, ada pecahan porselin yang berwarna kalsedon, terus warna putih. Begitu kita identifikasi kalau yang itu satu itu dari dinasti Yuan abad ke-13-14. Terus kemudian yang warna putih itu Yuan awal atau Song akhir, dia abad ke-12-13. Sedangkan yang biru masih utuh itu kita tidak bisa mengidentifikasi dan cenderung lebih modern. Ya, jadi yang apa namanya? Yang mangkok tadi ya? Yang mangkok tadi. Mangkok yang tadi, ya, bukan belum bisa, tidak ditemukan keramik-keramik pada masa abad segitu yang dengan model seperti itu. Yang putih tadi? Yang putih itu Song akhir atau Yuan awal abad 12-13. Kalau yang hijau? Diulang lagi nih. Yang dengarkan baik-baik. Yang putih itu Song akhir apa namanya Yuan awal abad ke-12-13. Dia karena ringan itu biasanya produksi dari Dohua di Cina sana. Ciri khasnya begitu. Terus yang kemudian yang hijau atau kalsedon itu dia dari Yuan abad ke-13-14. Pak Wicak, dari motif batu bata sendiri apa ada hubungan dari kerajaan Majapahit? Kan ada garis-garis itu, Pak. Bukan. Iya, garis-garis apa? Motif Atau bisa bata. ditentukan, Pak? Oh, ini tidak. struktur rumah atau gimana, Pak? Jadi garis-garis pada bata tidak mencirikan produksi Singosari atau Majapahit. Itu merupakan biasa dikerjakan para pengrajin bata dari dulu hingga sekarang untuk menambah daya rekat bata itu ke bata yang lain, pegangan gitu, grip gitu ya. Dengan ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk lurus, ada yang bentuk S, begitu itu dari kearifan dari pengrajin itu sendiri. Begitu. Tidak ada hubungannya dengan dating atau perkiraan usia. Yang kita gunakan itu biasanya ukuran dari bata. Kalau bata itu sendiri 30 dengan lebar 17 dan ketebalan 5. Ini sebenarnya karena dia tekniknya gosok, ini pasti susut. Ya. Jadi ukuran aslinya kemungkinan di panjang 32 dengan lebar 20, 21 begitu, dan dengan ketebalan 6 sampai 7 cm. Karena gosok kan dia mengalami keausan. Gitu. Nah, ini ciri dari bata masa Majapahit. Begitu. Nah, terus terkait dengan apa hubungannya dengan Majapahit di sini? Ini yang sangat menarik, unik bagi Bondowoso karena biasanya Bondowoso ditemukan tinggalan-tinggalan masa megalitik, begitu. Walaupun megalitik sendiri di Bondowoso berlangsung hingga abad ke-14, begitu ya. Tapi temuan ini mengindikasikan adanya suatu pemukiman yang cukup besar, begitu ya. Dengan 11 lapis kelihatannya memang semacam struktur dinding atau tembok, begitu ya, yang memang agak harapan besar karena dia tekniknya gosok gitu ya, mungkin semacam kayak dinding pagar begitu atau dinding rumah sendiri kalau dia entah kita apa. Yang tadi saya diskusi dengan Pak Heri, adanya pemukiman desa-desa kuno di sekitar Gunung Raung yang meliputi Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Yang disebut juga di negara Kertagama begitu. Nanti saya lihat lagi. Tadi di mobil saya melihat pupu berapa belum ketemu begitu ya. Nanti ya. Enggak lah, kerenan dikit lah. Jadi nanti kita lihat lagi apakah benar ini diduga merupakan bagian pemukiman kuno di pegunungan sekitar Pegunungan Raung yang pernah dikunjungi oleh Hayam Wuruk begitu, yang disebutkan dalam negara Kertagama. Nanti saya pelajari lagi literasinya sehingga untuk menafsirkan lagi lebih jelas. Tapi dari ciri-ciri fisik ini jelas dari masa Majapahit. Fungsinya apa kira-kira, Pak, dari temuan ini? Saya belum tanya sama penghuninya. Jadi kita nggak bicara fungsi. Kalau fungsi kita harus ekskavasi. Oke, berarti perlu ekskavasi ya. Tapi kondisinya pertama ini pemukiman padat ya. Terus dengan kedalaman yang cukup dalam, 5 meter. Apakah tidak merusak tatanan perkampungan di sini? Tapi yang saya inginkan adalah adanya aware dari masyarakat sini,
apabila nanti di sekitar tempat lokasi ini ditemukan hal yang sama, berarti kan ada kesinambungan pemukiman begitu ya. Dan oke, kita main ke rumahnya Pak Sinung. Teret. Oke, kita sekarang lagi berada di kediamannya Pak Sinung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso. Ini Pak Sinung. Selamat sore Pak Sinung. Selamat sore Mas Wicaksono. Tadi kami baru melihat meninjau temuan adanya struktur bata yang ada, temukan juga pecahan keramik dari masa abad ke-14 ya, dari dinasti Yuan. Perkiraannya sih dari masa era Majapahit, dan ini sangat menarik karena biasanya Bondowoso terkenal dengan tradisi megalitik, tapi ternyata ada tinggalan era Majapahit di Bondowoso. Nah, ke depan gimana nih dari Pemkab, dari DPRD Bondowoso menyikapi hal ini, Pak Sinung? Baik, sebelumnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Wicaksono beserta kru dari BPCB Trawulan, juga Mas Heri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berita ini merupakan berita yang sangat luar biasa bagi kami, masyarakat Bondowoso khususnya, karena ternyata ada keberlanjutan dari era megalitikum kemudian menuju ke abad 14 dan sampai ditemukannya konon katanya masih diperkirakan berupa pagar. Nanti kalau pagar ada sesuatu yang dipagari kan? Betul sekali. Dan ini juga sebagai pendukung yang sangat luar biasa dalam perjalanan kami tercipta Bondowoso sebagai kota yang ikonik, yang tematik, berciri khas, berkarakter, beda dengan daerah-daerah lainnya, sehingga yang nantinya kami harap apa yang sedang dirintis dalam hal ini adalah penemuan struktur batu bata di masa abad ke-14 ini bisa menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan, khususnya kedepannya nanti jika sudah harapan kami bisa dikelola dengan baik. Kalaupun itu bismillah seperti yang diperkirakan ada sesuatu di balik pagar itu, di dalam pagar itu, tentunya ke depan bisa bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Juga di saat ini kami sedang menyusun balai pengembangan atau pengelolaan saya lupa, geopark, yang di dalamnya salah satu bidang yang wajib ada adalah bidang kebudayaan. Dalam hal ini komitmen kami di DPRD akan siap mengawal apa yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi anggaran yang ada di Kabupaten Bondowoso. Intinya kami siap proaktif mendukung, mengawal, bahkan kapanpun kami dibutuhkan, atau mungkin teman-teman dari BPCB ingin menjelaskan, memaparkan di DPRD sana, kapanpun kami siap menerima. Jadi intinya kami berkomitmen untuk mengawal. Karena ini merupakan bagian dari misi NKRI dan Pancasila untuk melestarikan budaya adiluhung, peninggalan dari leluhur kita yang sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sinung. Jadi nanti kalau misalnya kita butuh ekskavasi dari DPRD siap mendukung nih Pak ya? Kami siap mendukung 1000%. Wih, 1000%. Anggaran dari Pemkab Bondowoso Pak? Dari APBD. Selama itu sesuai dengan kondisi yang kita, karena ini memang era pandemi dan ada beberapa item yang kita fokuskan dulu di penanganan pencegahan sampai dengan recovery ekonomi. Namun ketika bicara recovery ekonomi, sekali lagi ini sesuatu yang luar biasa untuk memberdayakan masyarakat sekitar, masyarakat Kabupaten Bondowoso pada umumnya dalam bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Dan tadi sudah saya sampaikan langsung pada Mas Heri, sekiranya untuk langkah awal
untuk apa aja yang dibutuhkan, mumpung pembahasan APBD 2021 belum dilakukan. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Sinung. Sami-sami, Mas. Luar biasa ya, bahwa bangsa yang besar itu tidak melupakan sejarah bangsa yang besar begitu, karena kita besar itu dari sejarah kita juga yang cukup besar. Termasuk juga Pak Sinung ini akan menjadi orang besar karena tidak melupakan peninggalan sejarah bangsa kita yang besar. Gimana Pak? Mungkin ini kodrat perjalanan hidup manusia. Jadi kita bisa seperti ini, bisa hidup meskipun sekarang era pandemi, namun dengan kekompakan dan ketaatan masyarakat, insya Allah ini segera bisa kita lalui. Kita hidup belajar dari sejarah. Siap. Kalau Bung Karno mengatakan jas merah, ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Wih, luar biasa. Karena sejarah pasti berulang. Jika kau meninggalkan sejarah, maka kau akan tergilas oleh sejarah itu sendiri. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Ini yang saya baru ketemu. Biasanya banyak sejarawan bahkan menerjemahkan jas merah itu jangan melupakan sejarah. Meninggalkan. Tapi Pak Sinung tahu artinya yang benar adalah jangan meninggalkan sejarah. Berarti memang beliau sangat-sangat peduli terhadap sejarah, termasuk pesan-pesan dari Bung Karno untuk jangan meninggalkan sejarah. Semoga apa yang dilakukan Pak Sinung itu bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain. Ya tadi, menjadi orang besar harus ingat dengan sejarah kita yang besar. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga Bondowoso membuktikan dirinya bahwasanya Bondowoso adalah bagian dari sejarah besar Nusantara. Amin. Semoga. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih.